Ya, di saat kita bisa tidur nyenyak, aman, nyaman tanpa harus dibayangi rasa ketakutan, ternyata banyak saudara-saudara kita di Gaza, Palestina hingga hari ini harus berjuang bahkan mempertaruhkan nyawanya, keluarganya, bahkan segalanya yang dimiliki untuk mempertahankan negara dan apa yang diyakini diwujudkan dalam bentuk perjuangan kemerdekaan. 100 hari sudah konflik Gaza pecah dan merenggut banyak nyawa tiap harinya. Lalu apa sajakah poin-poin yang harus kita pahami hingga hati kita juga langsung terketuk untuk menolong saudara kita di Gaza, Palestina. Kita lihat di hari ini dalam 100 hari perang genosida Gaza. Apabila kita amati sejumlah fakta dari perang Gaza, konflik yang terjadi di Gaza, Palestina ini sudah pasti membuat semua mata tertuju dan mengiris hati melihat tiap harinya korban bergelimpangan. Meregang nyawa menjadi korban atas perang yang berlangsung. Apabila dihitung sejak perang pecah, yakni pada 7 Oktober 2023 lalu, 100 hari sudah konflik ini berlangsung dan hingga hari ini justru kian memanas. Dilaporkan pertanggal 14 Januari 2024 kemarin, korban tewas akibat perang Gaza telah mencapai 23.843 orang tewas, termasuk ibu hamil dan juga anak-anak ikut menjadi korban atas perang yang terjadi. Dan juga dalam 100 hari terakhir dapat dibayangkan berapa banyak warga Gaza yang juga harus rela kehilangan keluarga, sahabat, tempat tinggal, bahkan hak hidup secara bebas tanpa kegelisahan menghadapi ancaman maut tiap detik yang tentunya tidak mereka rasakan tiap harinya. Nah, di sini kita lihat lagi fakta yang ada dari kondisi di Gaza saat ini. Kita perhatikan juga saat ini tidak dipungkiri informasi yang mengalir deras memperlihatkan betapa porak-porandanya infrastruktur di Gaza, baik runtuhan bangunan rumah sakit yang dibombardir, jaringan telekomunikasi yang putus, hingga tidak ada akses air bersih dan juga makanan yang semestinya menjadi kebutuhan pokok sehari-hari ikut menyayat hati siapapun hati manusia yang melihatnya. Bahkan untuk rumah sakit Indonesia di Gaza pun telah hancur menjadi objek kekejaman perang hingga tidak terbayang warga sipil yang juga ikut menjadi korban harus kemanakah mereka mencari bantuan kesehatan. Dan sejak perang meletus di 7 Oktober lalu, kini wilayah utara dan juga pusat Gaza juga makin sulit untuk menerima bantuan yang datang karena sulitnya akses menuju wilayah-wilayah konflik di sana. Dalam 3 bulan terakhir, jumlah bantuan yang masuk pun terus mengalami penyusutan dan juga memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Fakta di lapangan juga memperlihatkan hampir separuh warga di Gaza harus menghadapi kelaparan karena bantuan yang dikirim oleh sejumlah negara sulit untuk mereka dapatkan akibat akses yang terbatas. Lalu bagaimana bentuk dukungan sejumlah negara akan konflik yang terjadi di Gaza ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, apabila kita mengamati atau bicara terkait dukungan sejumlah negara terhadap konflik di Gaza, Palestina, terbaru beberapa negara di dunia kini sedang berupaya menyeret Israel ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Sejumlah negara tersebut adalah ada Afrika Selatan, lalu juga Bolivia, Malaysia, Chile, dan juga Turki, atau kelima negara ini berusaha menyeret Israel ke Mahkamah Internasional. Nah, menganggap mereka juga atau kelima negara ini mengapa juga akan menyeret Israel ke Mahkamah Internasional karena memang kelima negara ini menganggap Israel telah melakukan aktivitas genosida yang dapat membinasakan warga Gaza dari tempat tinggalnya. Dan langkah ini masuk dalam sesi mendengarkan laporan di Mahkamah Internasional yang telah digaungkan pada Kamis 11 Januari lalu. Kita nantikan bersama, akankah Israel terkena sanksi dari hal ini atau justru karena kekuatan sekutu Israel makin menggila untuk membantai warga Gaza. Lalu bagaimanakah peran negara kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina seperti yang juga diterus ataupun disuarakan oleh Presiden kita di hadapan dunia. Kita lihat secara seksama. Ya, melihat peran negara kita dalam melakukan upaya ikut berada di pihak Palestina dan juga memperjuangkan kemerdekaannya, Presiden Joko Widodo menyebut dari konflik yang terjadi di Gaza, Indonesia tidak akan surut memberi dukungan kepada Palestina. Pernyataan ini juga timbul sebagai wujud keberpihakan Indonesia pada Palestina, berharap besar konflik juga akan mereda terjadi gencatan senjata antara pihak-pihak yang bersengketa. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga telah bersuara lantang begitu ya, melakukan perannya bersuara di forum-forum internasional baik PBB atau forum regional negara-negara Islam untuk terus memperjuangkan ribuan bahkan jutaan warga Gaza dalam memiliki hak untuk hidup
hidup dan merdeka di negaranya sendiri. Spesifik untuk bantuan, pada November lalu pun Indonesia juga telah kembali mengirim bantuan ke Gaza berupa perlengkapan medis dan juga sejumlah bantuan yang diperlukan warga Gaza sebesar 31,9 miliar rupiah. Berharap akses masuknya bantuan di sana juga bisa mudah begitu ya, dan juga dapat diterima dengan baik segala bantuannya. Tentu kami pun berharap Indonesia bisa terus melakukan upaya-upaya strategis bagi Gaza dan makin memiliki jalur yang proporsional dalam menempuh perjuangan berdiri tegak bersama Palestina.